Oke, baik. Pada pembahasan yang ketiga ini, saya coba share sedikit mengenai riset di bidang musik retrieval, musik information retrieval, atau musik processing. Salah satu conference yang cukup terkenal adalah ISMIR, International Society for Music Information Retrieval Conference. Ini setiap tahun diadakan. Proceedingnya, paper-paper ini sudah banyak, sudah dipublish ya, tiap tahun itu ada, dan teknologinya semakin berkembang. Tapi di sini, di ISMIR ini, ada beberapa area yang mungkin spesifik ya ke arah musik, ya, seperti ke arah aplikasinya, kemudian domain knowledge, evaluasi, dataset, dan reproduce, ya. Kemudian human center, kemudian basic dari musik retrieval, musik fitur, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat papernya itu di ISMIR, biasanya tiap tahun ini berubah konferensinya, penyelenggaranya. Nah, di sini tantangannya sebenarnya adalah masih sedikit, ya saya belum menemukan peneliti dari Indonesia masuk ke sini gitu, untuk mungkin bisa dikoreksi. Sejauh yang saya baca, saya belum melihat ya dari Indonesia institusinya masuk ke sini gitu untuk ikut conference seperti itu. Tapi kalau yang sedang studi S3 itu ada beberapa. Nah, mungkin ini kita bisa sama-sama, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada di dalam IAI ini akan ada subjek peminatan tertentu. Salah satunya nanti saya coba usulkan ada peminatan di bidang musik retrieval. Jadi kita coba sama-sama yang di domainnya speech, musik, itu menjadi satu, kata Pak Arisman kemarin, riset group interest ya. Nah, jadi nanti silakan boleh daftar di form keanggotaan IAI, karena kita akan segera membentuk riset interest group seperti itu. Baik, kita langsung ke materinya pada hari ini. Ya, hari ini saya coba sedikit teknis, kita nggak ngoding, nanti saya kasih aja source code-nya. Ya, perkenalkan, saya Octav. Saat ini fokus di startup digital namanya Bisa AI. Kemudian dosen juga di UPN Veteran Jakarta, dan sekarang jadi sekjen di IAI. Hari ini ada 3 bahasan yang akan coba saya bahas. Yang pertama adalah kita coba melakukan klasifikasi voice gender, mungkin tadi berelasi dengan pertanyaannya Bu Siti, terkait bagaimana membedakan voice gender. Kita coba lihat nanti. Kemudian saya share mengenai tesis saya, pada saat itu dibimbing oleh almarhumah Bu Mirna Adriani dari UI, terkait dengan bagaimana cara melakukan klasifikasi di bidang musik. Kemudian terakhir adalah modifikasi neural networks, yaitu coba kita modifikasi dari latent space neural networks dengan menggunakan model namanya decision fusion. Nah, biasanya kita butuh tools untuk melakukan riset ya. Jadi kalau misalnya eksperimen base, pastinya kita membutuhkan tool, salah satunya adalah Python. Kenapa Python? Karena Python ini sudah banyak sekali library yang bisa kita gunakan untuk bermain di bidang musik retrieval. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Johannes, ada library namanya Librosa. Nah, Librosa ini sudah komplit sekali untuk melakukan ekstraksi fitur dalam bentuk fitur suara, ya, baik itu level fitur, seperti contohnya misalnya spectral centroid atau zero crossing rate, atau misalnya kita juga bisa ekstrak high level fitur, ya, seperti spektrogram atau chroma fitur, atau juga di tengah-tengahnya, ya, middle level fitur seperti MFCC. Pada umumnya, dalam melakukan klasifikasi itu kita coba mengikuti flow ini. Jadi ini sebenarnya best practice-nya. Best practice dalam melakukan klasifikasi seperti berikut. Yang pertama adalah kita baca dataset kita, korpus kita baca. Nah, datanya ini bisa berupa data suara, atau misalnya tadi
Pak Johannes juga sudah sempat singgung, kalau kita bermain dengan speech translation, tadi kan modelnya ada dari ASR, machine translation, dan juga speech synthesis ya. Nah, jadi di sini kita harus baca data kita. Nah, datanya bisa berupa suara atau teks. Nah, di sini dalam kasus ini yang coba saya share ini datanya sudah dalam bentuk fitur suara seperti ini. Ini bentuk fitur suara yang diekstrak dari audio wave ya. Jadi gelombang suaranya seperti ini. Nah, tadi untuk gelombangnya ini sudah diberikan signalnya oleh Pak Akvi. Kemudian dari gelombang ini kita bisa ekstrak ke dalam bentuk low level fitur atau high level fitur. Kalau low level fitur bisa jadi kita hanya fokus pada satu domain saja. Misalkan kita fokus pada domain waktu atau domain frekuensi. Sementara ketika kita bermain dengan high level fitur, itu akan kita, kalau spektrogram kan berarti untuk sumbu X-nya adalah time-nya, dan untuk sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Nah, di mana di sini kita bisa ekstrak dari suatu gelombang suara, yang saya sebut misalnya halo. Halo dalam di sini kita ekstrak bisa jadi berapa frame. Tadi kan sudah sempat disinggung oleh Pak Jo. Benchmarknya tadi 20 ya, dan juga berapa 7,5 ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya sebut halo, kemudian misalnya istri saya juga sebut halo. Nah, ini kan saya suara pria, istri saya suara wanita. Halo saya dan halo istri saya ini akan ketika kita ekstraksi dengan menggunakan fitur suara, misalnya di sini ada zero crossing rate, ada spectral centroid, root mean square energy, bandwidth, roll, dan lainnya, ini akan berbeda satu sama lain nilainya. Tapi tergantung karakteristik dari fitur. Karena masing-masing fitur ini ada karakteristiknya. Misalkan kalau kita menggunakan misalnya root mean square energy, misalnya, berarti kita fokus pada magnitude dari suaranya. Atau misalnya kita bermain dengan AE, misalnya amplitude and flow. Jadi kapan menyentuh horizontal axis dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi karakteristik setiap fitur. Kemudian misalnya saya coba ekstrak fitur saya, ini di row pertama, kemudian suara istri saya di row yang kedua. Kemudian kalau kita menggunakan tipenya adalah klasifikasi, berarti kita harus memberikan pelabelan data. Nah, pelabelannya ini kita bisa label, biasanya expert yang melakukan pelabelan. Tapi kalau nggak expert bagaimana? Perlu kita lakukan validasi pelabelan kita atau agreement di antara validatornya atau yang memberikan pelabelan. Biasanya kita bisa ukur dengan menggunakan kappa score. Nah, jadi dengan kappa score ini misalnya seperti ini. Misalnya ada 1.000 suara, 500 pria, 500 wanita. Kemudian ada 2 anotator yang memberikan pelabelan. Nah, makanya berarti 2 anotator tadi, misalkan ini, ada yang suaranya agak mirip. Misalnya halo pria dengan halo wanita agak mirip suaranya. Nah, nanti anotator tersebut, yang misalnya anotator 1 memberikan ini pria, anotator 2 wanita. Nah, berarti kan di sini ada ketidaksetujuan di antara 2 anotator. Nah, kalau datanya banyak, tidak mungkin kita bisa mengukurnya manual. Kita bisa menggunakan namanya Cohen kappa score untuk menghitung persetujuan di antara 2 anotator. Nah, di sini kita bisa mengambil benchmark-nya. Ini biasanya saya acuannya dari buku IR, itu biasanya threshold-nya adalah 0,7. Ketika nilainya di atas 0,7 berarti korpus kita sudah cukup valid untuk memberikan anotasinya seperti itu. Nah, jadi datanya dibaca. Nah, dibacanya datanya berupa data tabular. Data tabular ini row pertama, row kedua, sampai dengan row ke-1000, karena ada 1000 voice yang sebut halo. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian data yang tadi sudah kita dapatkan, yang sudah diberikan pelabelan, berikutnya kita baca, kita lakukan pre-processing terhadap datanya. Nah, datanya ini kita lakukan pre-processing. Misalkan kalau ada noise ya, kita bisa hapus noise-nya. Caranya bagaimana? Kita ekstrak dulu audio wave-nya, nanti kita bisa hapus pada range keberapa ada noise-nya, seperti itu.
Atau misalkan dari voice yang kita dapatkan, misalnya ukurannya itu belum sama, karena nanti kan di sini satuan yang kita masukkan ke dalam model machine learning atau deep learning-nya itu bisa berupa 4 jenis. Bisa itu berupa skalar, bisa berupa vektor, bisa berupa matriks, atau tensor, seperti itu. Nah, kemudian perlu kita lakukan pre-processing. Setelah itu barulah kita bagi split datanya, 1000 data tadi menjadi data latih dan data uji. Data latih itu akan digunakan untuk membuat pemodelan model machine learning atau deep learning yang bisa menerima input berupa fitur suara dan menghasilkan prediksi berupa ini suara pria atau wanita, seperti itu. Nah, nanti setelah kita lakukan split datanya, akan menghasilkan suatu model. Nah, inilah yang disebut dengan model AI, model cerdas yang bisa menerima input berupa tadi bisa fitur, ya bisa gelombang suaranya dan lain sebagainya, dan menghasilkan prediksi berupa ini voice gendernya apa pria atau wanita, seperti itu. Nah, tentu saja model yang dihasilkan ini belum bisa sepenuhnya kita katakan valid, karena kan di dalam riset ini perlu kita ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu validitas dan reliabilitas, ya. Nah, untuk mengukur validitas dari model kita, tentunya kita perlu menggunakan teknik evaluasi di dalam model yang kita buat. Masing-masing task ini ada perbedaan cara melakukan evaluasi. Tapi yang spesifik samanya ya misalkan dengan akurasi, ya. Tapi kalau dengan akurasi biasanya kita hanya melihat nilai positifnya saja tanpa mempedulikan nilai negatif atau nilai yang salah prediksi. Nah, sehingga perlu kita lakukan juga evaluasi dengan teknik yang lain. Misalkan kalau misalkan di domain translasi itu biasanya kita bisa menggunakan blue score, ya, atau misalkan kita menggunakan blue score, ya. Ini untuk melakukan evaluasi dari kualitas dari teks translasi mesin kita, pemodelan kita. Atau misalnya kita juga bisa menggunakan perplexity dan lain sebagainya. Kalau di domainnya gambar, generate gambar, itu kita bisa melakukan evaluasinya misalkan dengan negative log likelihood dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu punya teknik evaluasinya sendiri, dan ini bisa menjadi peluang untuk membuat sendiri bagaimana cara mengevaluasi model yang kita kembangkan, seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita ini contohnya, misalnya kita sudah punya data 1000 responden yang menyebut kata halo, dan labelnya adalah pria atau wanita. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan cara melakukan implementasinya, ini bisa kita gunakan library namanya Librosa. Jadi Librosa ini cukup mudah untuk penggunaannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di Librosa, misalnya kita melakukan ekstraksi fitur, nanti tinggal kita cari Librosa fitur extraction. Ya, nanti sudah lengkap cara melakukan ekstraksi fitur, ya. Ini ada beberapa fitur yang disupport, baik itu low level atau high level fitur. Nah, kemudian ini nanti saya akan bagikan kodenya di grup, jadi jangan live dulu. Kemudian kita akan coba tumpuk fitur-fiturnya. Jadi nilai-nilai ini didapatkan dari ekstraksi fitur dari gelombang suara kita. Nah, setelah itu kita bisa ini juga misalnya kita lakukan kita ubah menjadi kategorikal setiap data kita. Nah, dan lakukan pemodelan dengan neural networks. Nah, di sini setiap fitur tadi kan ada banyak fitur low levelnya, ada zero crossing rate, ada spectral centroid, ada amplitude envelope, dan lain sebagainya. Ini akan masuk ke setiap input layer yang ada di neural network. Nah, di sini kita susun arsitekturnya, apakah kita ingin menggunakan artificial neural networks, hanya satu hidden layer, atau misalnya kita menggunakan deep neural networks, kalau multiple layer. Kalau misalkan data kita sudah tabular, masuknya itu kan flat di sini. Flat artinya mudah untuk dilakukan pemrosesan dan tidak membutuhkan computational yang cukup besar gitu. Berbeda halnya dengan data kita kalau modelnya adalah spektrogram. Coba kita lihat ya. Spektrogram. Oke, kalau misalnya data kita berupa spektrogram, ya. Nah, misalkan bayangkan di sini domain waktunya misalkan ini 1 detik, ya, ini sekian frame, gitu kan.
Kemudian frekuensinya juga ya, ini ukuran tertentu. Nah, ada banyak suara. Tentunya yang diproses adalah di sini berbeda halnya dengan data tabular yang bisa langsung masuk ke dalam neural networks. Kalau kita menggunakan spektrogram, kita hitung satu persatu vektornya di sini, sehingga nanti akan sangat besar sekali kalau kita memprosesnya dengan menggunakan deep neural networks. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah kita ganti pemodelannya, misalkan dengan convolutional neural networks. Karena di sini CNN itu kan pada prinsipnya adalah ada konvolusi dan ada ya salah satunya yang bisa digunakan adalah pooling gitu. Di konvolusi nanti akan dilakukan scan dengan menggunakan kernel tertentu ya. Hasil konvolusi ini akan menjadi layer baru di sebelahnya dan seterusnya, sehingga nanti akan menghasilkan layer yang lebih kecil dan bisa dijadikan flat untuk masuk ke dalam deep neural networks. Jadi kalau misalnya domainnya adalah spektrogram, sebelum masukkan ke neural networks perlu ada fase feature extraction, automatic feature extraction dengan convolutional neural networks. Barulah kita masukkan ke dalam deep neural networks. Nah, di sini layer in atau kita lihat dulu sedikit convolutional neural networks. Ya, nah ini seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan CNN, spektrogram kita dalam bentuk vektor itu bisa kita ekstrak dengan menggunakan layer konvolusi dan pooling di sini. Sehingga nanti akan menghasilkan layer dengan ukuran yang lebih kecil, tapi tetap merepresentasikan dari data awal kita. Dan akan bisa kita jadikan flat juga. Setelah flat, barulah masuk ke dalam deep neural networks. Atau teknik lainnya, karena di sini sudah berbentuk apa kita sebutnya adalah bottleneck layer atau latent space, ini bisa kita kreasikan. Kita kreasikan dalam bentuk lainnya, misalkan apa kita masukkan ke dalam fusion. Nanti saya coba jelaskan riset terakhir saya terkait fusion yang menggabungkan beberapa domain network seperti itu. Oke, jadi intinya di sini input fitur suara akan masuk ke dalam input layer di neural networks, dan di sini sudah ada YP-nya atau ground truth-nya. Ground truth-nya ini antara satu male atau female. Nah, kemudian yang dilakukan adalah melakukan feed forward network. Masuk di sini ada bobot, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Johannes. Kemudian akan didapatkan hidden layer, kemudian kita aktivasi, bisa dengan sigmoid atau dengan ReLU dan lain sebagainya, untuk menghasilkan YP atau prediksinya. Nah, prediksinya ini, misalkan suara saya masuk. Suara saya setelah dilakukan komputasi, ternyata diprediksinya itu sebagai female atau 0, mendekati 0. Artinya di sini ada ketidakcocokan antara ground truth, label saya sesungguhnya, saya adalah male, dengan hasil prediksi dari network kita, yaitu female. Jadi suara saya ini dideteksi female. Nah, artinya di sini terjadi error. Nah, nilai error ini yang akan dimanfaatkan untuk mengubah bobot masing-masing, ya bobotnya di sini, bobot, dan lain sebagainya. Kenapa bobot yang kita ubah? Karena layer ini tidak bisa diubah. Ini data suara saya nggak bisa diubah. Dan prediksi dan ground truth-nya juga nggak bisa diubah. Sehingga yang bisa diubah hanya bobot saja. Nah, bobotnya ini akan kita ubah berdasarkan nilai error yang kita dapat. Nilai error tadi perlu kita dapatkan nilai delta-nya, agar kita bisa mengetahui seberapa berdampak error kita terhadap masing-masing bobot ini. Sehingga nanti kita akan mendapatkan bobot baru yang nantinya akan kita lakukan proses feed forward lagi. Sampai kapan? Sampai konvergen. Sampai tidak ada lagi error yang berkurang. Seperti itu. Nah, pada prosesnya tentu saja kita membutuhkan teknik optimasi. Sudah disampaikan oleh Pak Akvi juga. Salah satu rekan Pak Akvi, Pak Suyanto. Ini juga saya sering baca bukunya, ini salah satunya, mungkin kelihatan nggak ya? Ini juga cukup menarik. Bukunya itu namanya Swarm Intelligence, ya. Jadi ini dibahas juga untuk optimasi, ya, optimasi dengan pendekatan nature inspired. Nah, ini juga mungkin topik menarik. Nanti kita akan coba siapkan workshopnya nature inspired. Mudah-mudahan Pak Suyanto bisa berkenan join juga. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan beberapa teknik optimasi, ya, optimasi berdasarkan beberapa pendekatan. Salah satunya kalau di neural networks
yang cukup umum digunakan adalah menggunakan optimasinya misalnya dengan adaptive gradient ya, atau misalkan yang umumnya itu stochastic gradient descent dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini perlu ada pemilihan kenapa perlu dioptimasi. Karena gini, misalkan kalau kita menggunakan yang umum digunakan, misalnya SGD, itu kan nilainya konstan untuk nilai learning rate-nya. Misalnya learning rate-nya 0,09 misalnya. Nah, nanti akan dikalikan, kan rumusnya untuk mengubah bobot ini adalah bobot baru sama dengan bobot lama dikurangi dengan nilai delta yang dihasilkan tadi dikali dengan learning rate. Mohon koreksinya mungkin nggak salah. Nah, nilai learning rate-nya karena dia statik nilainya, sehingga dia akan menghasilkan penurunan errornya itu juga konstan nilainya. Nah, sehingga karena dia nurunnya konstan, untuk mencapai titik optimum dari errornya juga akan lambat gitu salah satunya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan lain, misalnya dengan adaptive gradient, ketika nilai errornya itu turun signifikan, maka dia akan mengubah nilai learning rate-nya. Nanti bisa Bapak Ibu baca, ada tutorialnya, Ruder namanya, Sebastian optimization, kalau nggak salah ini. Nah, ini nanti bisa dibaca, ini menarik sekali terkait dengan teknik optimasi di dalam terkait optimasi di neural networks seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian setelah kita melakukan training, pastinya kita membutuhkan data validasi juga selama training ini. Nah, kita akan amati ini proses trainingnya, misalnya dari 0,8 ya, akurasinya naik 0,81, 82 dan seterusnya. Tapi kita perlu komparasi juga dengan menggunakan data validasi. Kenapa? Karena nanti agar kita bisa tahu sejauh mana perbedaan ya, differences between nilai validasi dan juga nilai training akurasi. Dan tentunya nanti akan diuji dengan data real kita yang menggunakan data testing. Data testing ini akan bisa, nah ini data testing. Kalau misalkan kita uji model kita yang sudah terbentuk tadi, hasil training datanya dengan data testing ini hasilnya misalkan tidak beda jauh, saya mendapatkan akurasi 0,8 misalnya. Data testingnya hasilnya 0,79. Nah, bisa dipastikan ini valid gitu. Tapi kalau misalnya jauh perbedaannya, misalnya 0,82, sementara testingnya 0,3. Nah, artinya di sini bisa jadi terjadinya overfitting dari model yang kita bangun. Overfitting salah satu artinya adalah ketika kita membangun model, dia cerdas gitu, tapi dengan hanya data training aja. Sementara kalau dikasih data realnya, ini tidak bisa sebagus dari data training yang kita gunakan seperti itu. Ini untuk evaluasinya yang standar, kita bisa menggunakan akurasi, tapi jangan tergantung dengan akurasi, karena akurasi ini hanya melihat nilai positif saja, tanpa melihat nilai lainnya, sehingga kita bisa tambahkan dengan precision dan recall, seperti itu. Oke, ini terkait dengan klasifikasi sederhana voice gender. Berikutnya, kita coba masuk ke arah musik, klasifikasi musik ya, dengan menggunakan fiturnya adalah spektrogram dengan menggunakan CNN. Nah, untuk spektrogram ini tersusun atas domain waktu dan juga frekuensi. Ya, ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan musik retrieval, ya, seperti misalkan untuk melakukan klasifikasi lirik, ya, atau misalnya klasifikasi fitur suara, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan di musik retrieval. Kemudian kita juga bisa menganalisa selain dengan spektrogram dengan chroma fitur, contohnya misalnya membedakan antara instrumen, ya, misalnya ada drum, ada gitar, ada violin. Nah, kita coba ketika suatu key ditekan, hasilnya bagaimana. Itu bisa dengan chroma fitur. Ada dua jenis fitur akustik, ada yang sifatnya low level, yaitu ini contohnya, dan juga ada yang sifatnya high level fitur. Cara melakukan klasifikasi di awal, ini pertama kita coba dari file MP3 atau file WAV, ya, akan kita coba ekstrak gelombang audionya dengan menggunakan Librosa, ya, dengan fungsi load. Ya, kita load data kita, ya, nanti akan menjadi waveform, ya, seperti ini.
Nah, kemudian waveform ini bisa kita coba ekstrak lagi, atau misalnya sebelum diekstrak ya kita bisa visualisasikan terlebih dahulu. Kemudian kita ekstrak ya dalam bentuk fitur ya. Kenapa fitur? Karena fitur ini kan bentuknya sudah angka. Kalau sudah angka, artinya machine learning bisa menerima itu. Ada 4 format yang bisa diterima, yaitu scalar. Scalar biasanya digunakan untuk bias ya, itu scalar. Ada vektor, ada matriks atau tensor seperti itu. Nah, jadi harus kita lakukan ekstraksi fitur ke dalam bentuk fitur suara. Fitur suaranya ada low level, ada high level fitur. Dari gelombang audio kita, kemudian kita akan coba lakukan misalnya teknik-teknik standar di machine seperti fitur scaling ya, atau reduksi dimensi, itu bisa dilakukan. Nah, sebagai contoh misalkan saya coba ekstrak 2 fitur ya, spectral centroid dan zero crossing rate. Masing-masing ini beda karakteristik. Nah, karakteristiknya nanti kita coba jelaskan berikutnya. Nah, di sini kita coba petakan di dalam scatter plot ya. Sumbu X-nya adalah zero crossing rate dan sumbu Y-nya adalah spectral centroid. Nah, ini misalkan yang warna biru ini adalah suara instrumen dari drum ya, misalnya kick ya, di dalam drum itu ada kick yang kaki ya, pedal. Sementara yang warna merah ini adalah tom, misalnya yang tom yang di tengah biasanya. Nah, ketika saya mengetuk tom dengan menekan kick, maka ketika kita petakan di ruang vektor, ini akan berbeda posisinya, seharusnya ya, akan berbeda. Nah, nanti ini ada beberapa variasi. Misalnya, saya melakukan kick-nya misalnya sangat kencang, gitu. Maka ketika kita petakan di ruang vektor, ada di mana lokasinya. Ketika saya menekan tom-nya agak kencang, ada di mana, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita coba lakukan analisa sederhana dengan memetakan data kita di dalam ruang vektor. Sehingga kalau kita sudah bisa tahu ini lokasinya ada di mana, maka kita bisa menentukan model apa yang akan digunakan. Misalkan kalau datanya sudah bagus seperti ini, atau kita sebut dengan linearly separable, bisa dipisahkan secara linear, maka kita bisa menggunakan model-model sederhana, tidak perlu menggunakan deep learning. Contohnya adalah kita menggunakan SVM, support vector machine, ya, di mana kita menentukan hyperplane dan juga support vektornya. Kira-kira yang ini dan yang ini. Nanti bisa kita pisahkan garis, dipisahkan secara linear. Nah, jadi tidak harus kita menggunakan model yang kompleks seperti deep learning. Kemudian juga kita bisa ekstrak juga, ini salah satu contoh fiturnya, energi dan RMSE, root mean square energy, ya, kita kuadratkan dan diakarkan dari energi biasa. Ya. Kemudian juga zero crossing rate, seberapa sering menyentuh horizontal axis, dan juga spectral centroid. Jadi ada banyak sekali fitur suara yang bisa kita manfaatkan dari library Librosa ini, gitu, termasuk Fourier transform. Nah, kemudian sama cara melakukan klasifikasinya dari fitur-fitur yang sudah kita dapatkan juga sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini misalkan ada suatu kasus ya, ini saya ambil dari salah satu paper teman saya. Jadi, misalkan kasusnya adalah melakukan analisa emosi dari percakapan atau dari suatu utterance ya, gitu, ucapan ya, seperti itu. Nah, nanti datanya ini akan kita koleksi, misalkan podcast, misalnya Deddy Corbuzier, atau misalnya podcastnya siapa. Ada 3 jenis podcast yang kita ambil. Kemudian dari podcast itu akan kita coba potong ya, karena kalau podcastnya itu kan misalnya bisa 1,5 jam panjang gitu, perlu kita potong dengan menggunakan tools di Python, sudah ada namanya PyDub ya. Jadi dengan tools namanya PyDub Python ya, ini kita bisa melakukan pemotongan segmentasi audio file kita ya. Jadi kita akan segmentasi dengan menggunakan PyDub, kemudian kita akan dengarkan, expertnya akan mendengarkan kira-kira audio file ini apakah apakah audio file ini misalkan kalau kita berkaca pada valence arousal, apakah misalnya audio file ini adalah anger, happiness, sadness, atau relax gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan pelabelan, perlu kita evaluasi menggunakan kappa score, sehingga setelah dievaluasi menjadi
korpus. Nah, korpus ini yang siap kita gunakan untuk melakukan task berikutnya, seperti klasifikasi. Baik, berikutnya kita juga bisa melakukan ekstraksi fitur. Tadi sudah dijelaskan juga cara melakukan ekstraksi fitur, mungkin saya skip ya. Kemudian setelah kita mendapatkan fitur, misalkan fiturnya ini dalam bentuk low level atau level fitur, kita bisa baca setiap filenya. Ya, saya biasanya simpan di dalam Google Drive. Mana ya? Sebentar, saya. Halo, suaranya kok menghilang ya? Ya, sebentar Bu. Saya lagi cari datanya dulu. Baik. Hilang datanya. Kayaknya udah diperpanjang. Baik, kita coba lihat dulu. Saya cari dulu datanya. Nah, jadi setelah kita, jadi misalkan ini, dari audio file ini, .wav ini, kita potong dengan PyDub ya, per misalnya berapa detik, hasilnya itu akan kita ekstrak dalam bentuk fitur, spektrogram atau fitur lainnya. Nah, tapi ini saya belum ketemu nih, hanya di mana, ya mungkin kita skip ya. Oke, ini saya pengerjaannya biasanya pakai Google Colab ya. Jadi kalau dengan Google Colab, sebentar, kita cek dulu. Lokasinya ada di spektrogram dataset. Oh, salah lokasi. Sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya coba lihat dulu. Ini datanya banyak juga. Dataset. Oh, ternyata di sini. Ada lagi ya dataset. Ya, mungkin nanti saya cari lagi datanya. Jadi intinya kita baca datanya ini. Contohnya saya baca datanya dalam bentuk spektrogram ya. Nah, nanti spektrogram ini contoh ini yang saya baca adalah data audio file suatu musik ya dari tahun 70 sampai dengan tahun sekarang. Masing-masing filenya, masing-masing musik itu ada, masing-masing tahunnya itu ada sekitar 200 lagu gitu. Nah, 200 lagu ini akan kita ekstrak lagi. Kita ekstrak, kita potong dulu. Kita potong per berapa frame ya. Setelah itu barulah kita masukkan ke dalam deep learning-nya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Sorry. Baik, berikutnya nah ini contohnya, ini spektrogram ya. Nanti kita potong spektrogramnya, masukkan ke dalam CNN. Contohnya seperti ini. Nah, spektrogram juga saya lihat di beberapa riset, spektrogram bukan hanya diperlakukan sebagai vektor saja, tapi bisa juga diperlakukan sebagai ini adalah gambar gitu. Jadi masuk ke dalam CNN-nya itu adalah gambar, bukan vektor gitu. Dan itu juga bisa dilakukan. Banyak peneliti yang sudah melakukan hal tersebut. Termasuk riset terakhir saya juga menggunakan gambar di spektrogram seperti itu. Nah, nanti akan kita masukkan spektrogram tadi ke dalam model neural network-nya. Paling sederhana kita bisa menggunakan TensorFlow. Kalau kita baru belajar, kita bisa menggunakan high level-nya namanya Keras. Nah, ini contohnya kita menggunakan Keras. Di mana nanti modelnya kita susun. Misalkan tadi nama modelnya adalah CNN ya. Coba saya cek lagi. Convolutional Neural Networks. Nah, jadi CNN yang kita buat ini, mana ini aja nih. Nah, CNN ini bisa kita definisikan satu persatu di dalam arsitektur kita. Contoh yang ini. Langkah pertama adalah di dalam codingan kita buat susun layer sekuensialnya. Layer sekuensialnya yaitu, kenapa sekuensial? Karena dia berurutan dari satu layer ke layer lainnya, sehingga disebut dengan sequential layer.
Kemudian setelah kita buat layer sekuensialnya, kita tambahkan layernya masing-masing. Yang pertama kita tambahkan layer konvolusional, ya yang ini, layer konvolusi masuk. Kemudian tambahkan lagi layer max pooling, masuk lagi di sini. Kemudian kita tambahkan lagi layer konvolusi lagi, pooling, dan berikutnya flat, ya flatten. Flatten itu kita jadikan yang sebelumnya ini matriks ya, dia kita jadikan biar masuk ke dalam deep neural networks ya seperti itu. Dan pada prosesnya juga kita bisa menggunakan teknik lainnya seperti dropout ya. Ini papernya Hinton tahun 2000 berapa ya? 15 kalau nggak salah. Dropout untuk meminimalisir overfitting juga salah satu tujuannya dan lain sebagainya. Nah, ini secara sederhana, jadi spektrogram bisa kita langsung masukkan ke dalam CNN, baik itu secara vektor maupun secara gambar. Baik, yang terakhir, pembahasan terakhir terkait dengan pemodelan, sebentar. Baik, yang terakhir adalah pembahasan mengenai modifikasi neural networks dengan model lainnya seperti model fusion. Ya. Ya, jadi di sini kita bisa memanfaatkan suatu fitur yang merepresentasikan domain asli kita, ya, yang disebut dengan bottleneck fitur. Ya, jadi bottleneck fitur ini akan didapatkan hasil, jadi misalnya gini, dari korpus kita ya, kita misalnya ada audio, ada teks. Ya, audionya ini ya misalkan tadi podcastnya ada di Corbusier, kita ekstrak audionya, kita ekstrak high level fiturnya, dan kita ekstrak low level fiturnya. High level fiturnya misalnya spektrogram, low level fiturnya misalnya ZCR atau AE misalnya. Nah, masing-masing ini ya high level dan low level ini, high level ini kan akan masuk ke CNN. Di mana CNN ujung terakhir dari CNN di sini ini disebut dengan bottleneck layer sebelum kita flatkan. Atau kita flatkan boleh ya. Nah, nanti ujung terakhir dari low level fitur ini ya, low level fitur kita masukkan ke hidden, masukkan ke hidden berikutnya, dapatlah bottleneck. Dan jumlah jumlah akhirnya itu sama, kita bisa coba gabungkan ya, kita gabungkan dengan teknik namanya fusion, atau yang sederhananya bisa dengan concat. Kita concat datanya masing-masing, nanti dia akan bisa menentukan mana fitur yang terbaik seperti itu. Ini jika domainnya sama namun fiturnya ini berbeda. Tapi kalau kita misalnya menyatukan domain yang berbeda, misalnya antara audio dengan teks, itu bisa. Misalkan audionya tadi sama ya, high level fitur, teksnya ini kita menggunakan tadi sudah dibahas oleh Pak Johannes, word embedding ya. Sebelumnya kita ekstrak dulu one hot vector, kemudian word embedding, ya word embeddingnya bisa menggunakan fast text atau misalnya Glovi dan lain sebagainya. Nanti akan kita masukkan ke dalam LSTM atau kita ganti dengan BERT. Kemudian setelah melalui hidden layer, ya itu adalah bottleneck layernya, yang mana nanti bottleneck-nya bisa kita gabungkan dengan masing-masing bottleneck fitur yang lain seperti itu. Nah, ini lebih detailnya seperti ini. Ini saya coba adopsi dari papernya Limentian 2017. Ini saya coba juga di penelitian saya waktu itu, dan ternyata memang hasilnya lebih baik gitu. Nah, riset yang baik kan reliable ketika diuji dengan model yang sama dan hasilnya dan datanya juga sama, itu hasilnya harusnya sama gitu. Dan ternyata benar, papernya ketika diimplementasikan lebih baik kalau kita menggunakan single audio fitur. Ya, jadi di sini misalnya audio fiturnya kita ekstrak 2. Jadi fokus saja di audio, kita ekstrak 2 jenis, kita gabungkan menjadi satu ya dengan modelnya namanya hierarchical level fusion, dan hasilnya kita lakukan benchmark dengan model lainnya dan ternyata lebih baik gitu. Nah, ini contoh eksperimen saya dengan menggunakan modelnya hierarchical fusion yang sedikit dimodifikasi. Saya coba compare dengan model CNN dan hasilnya ini lebih baik ya ketimbang kita menggunakan model CNN
pada single modality seperti itu. Kemudian juga ada beberapa benchmark dataset yang bisa kita gunakan kalau kita coba bermain di musik ya, di domain musik, misalnya seperti Million Song Dataset ya, atau misalkan LMD, Latin Music Dataset, atau saya juga membuat korpus baru namanya Indonesia Music Dataset IMD. Tapi ini belum sempat kita rilis, ya mudah-mudahan nanti ada waktu kita rilis. Ini kita bagikan datanya gratis. Saya sudah izin ke Bu Mirna pada saat itu. Baik. Kemudian kita juga bisa melakukan teknik lainnya ya di dalam. Nah ini contohnya yang sederhana adalah kita concat ya. Jadi kita ekstrak masing-masing. Ya misalnya ini contoh saya ekstrak dari LSTM ya, data teks misalnya. Kemudian model lainnya adalah GRU. Ini LSTM dan GRU. Atau misalnya ada RNN ya, kita ekstrak, dapatkan bottleneck-nya, kemudian kita concat ya seperti itu. Nanti hasilnya kita compare dengan single LSTM. Bisa seperti itu kita modifikasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan riset di, nah ini komparasi ya antara CNN dengan Fusion. Ini jauh lebih baik Fusion ya ketika kita menggunakan banyak fitur ya, multimodal fitur, dan kita satukan di dalam Fusion. Dan ini Fusion ini juga ada 3 jenis, bisa hierarchical, bisa decision, dan juga fitur level Fusion yang bisa kita gabungkan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Halo, Mas Oktaf, izin bertanya. Ya, boleh Pak Bagas. Ya, saya Bagas. Ini tadi yang sebenarnya seminar ini saya ketika ngelihat judul kemarin yang paling saya menarik itu di musik artificial intelligence ya. Ini karena kan memang mungkin bagi di Indonesia ini baru ya. Sebelumnya mungkin masih sporadis ada tapi nggak banyak gitu. Dan belum serentak karena kan kebetulan saya juga ya belum lama, jadi baru 2018 itu mulai mengikuti penelitian tentang ISMIR, terus ada dari AS dan teman-teman yang lain di luar Indonesia itu kan sudah sangat terstruktur ya. Bahkan mungkin kalau di Inggris itu music information retrieval atau yang lebih umum secara itu mereka sudah punya roadmap gitu. Tahun ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain, tahun depannya lagi mau ngapain. Penelitiannya tentang information retrieval sudah sangat matang mungkin ya. Kalau di Indonesia mungkin kita sudah, saya beberapa menemukan yang tentang penelitian artificial intelligence dan musik, cuman masih belum ada lembaga atau organisasi atau perkumpulannya nih yang secara bareng-bareng satu visi untuk membuat penelitian yang lebih advance gitu ya. Mungkin seperti itu nih sebenarnya sangat menarik sekali. Mungkin saya ingin bertanya sih mungkin Mas Oktaf. Kira-kira kalau visi musik information retrieval itu akan ke arah mana nantinya gitu? Karena kalau saya mengikuti yang dari Italia di Pompeo Fabra gitu kan, dia kan yang tadi yang Mas Oktaf sampaikan neural network recognition dan lain sebagainya itu genre classification, terus mungkin instrumen classification gitu dengan machine learning dan lain sebagainya. Dan mungkin juga di Stanford atau di Inggris di Queen Mary itu mereka meneliti tentang soundscape, jadi lebih luas lagi, bukan sekedar musik ya. Jadi ada suara di luar kan, kita mungkin kalau yang paling kecil itu kan tentang voice ya. Voice itu kan suara manusia, terus nanti ada juga suara manusia, voice itu kan music gitu kan.
Habis itu di luar suara manusia itu kan ada soundscape seperti kendaraan, ada suara angin, suara alam dan lain sebagainya itu. Kalau saya melihat pergerakan information retrieval dari di bidang audio itu di internasional begitu. Mungkin kalau menurut Mas Oktav itu kalau di tempat kita gimana nih Mas pandangannya, dan mungkin aplikasinya lebih itu akan bisa masuk kemana itu ya mungkin itu Mas, monggo Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Bagas Koro Saputra ya. Ini menarik sekali Pak terkait dengan musik. Ini saya juga coba usulkan ke Ketua Bidang 1 IAI Pak Risman. Jadi domain speech musik ini menjadi signal process. Makanya kita adakan workshop ini saat ini bisa diperhatikan lagi, terutama nanti rencana besarnya adalah kita akan coba sama-sama untuk merumuskan terkait dengan riset ya bersama dan juga jurnal ataupun konferensi ilmiah ya terkait dengan itu di Indonesia. Itu karena mungkin Mas Johannes mungkin bisa dikoreksi kembali. Jadi saya lihat ini belum ada yang spesifik ke sana. Nah, jadi beberapa usulan itu juga akan kita kedepankan itu. Nanti ada riset grup. Kalau minatnya udah banyak nih, ini baru kelihatan beberapa yang minat di 3 bidang tadi yang kita akan satukan, signal, speech, dan juga musik. Ini kita satukan dalam satu riset grup ya, special group. Nanti kedepannya ada special topik di dalam conference ataupun jurnal IAI nanti. Nah, ini tentu saja perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya untuk gabung di IAI agar bisa kita sama-sama ayo kita rumuskan bagaimana pola ke depannya. Karena benar Pak yang disampaikan Pak Bagas tadi, di luar sana kan sudah jelas roadmap-nya bagaimana gitu kan. ISMIR pun terbentuk dari simposium gitu kalau kita baca sejarahnya. Dan ini yang perlu kita rumuskan bersama gitu untuk arahnya ke arah mana. Karena di sini kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan, ini 34 provinsi, masing-masing punya musik daerahnya masing-masing yang bisa mungkin ada suatu speciality dari masing-masing daerah gitu. Itu salah satu poinnya. Dan kemudian juga untuk teknologi processing musik ini seperti misalnya Spotify ya atau misalnya Shazam ya. Ini juga sudah sangat luar biasa pemanfaatan musik retrieval dan processing-nya. Misalkan kalau di Shazam itu kita bisa query by humming gitu kan, mencari audio berdasarkan humming. Langsung ketemu filenya ini gitu, atau judulnya ini ternyata. Atau misalkan sudah di Spotify itu sudah ada musik rekomendasi yang sangat merekomendasikan kita banget gitu. Dan itu tentu saja tidak terlepas dari riset di bidang musik retrieval atau speech ASR juga gitu basicnya kan. Nah ini mungkin bisa sama-sama Pak Bagas dan Bapak Ibu sekalian kita coba rumuskan ya di juga signal processing ya ke depannya arahnya bagaimana gitu dan lain sebagainya. Nanti kita akan buat riset grupnya dan kita akan ajak Bapak Ibu semua. Jadi langkah pertamanya silakan diisi formnya dulu Bapak Ibu untuk menjadi anggota juga untuk jadi pengurus IAI. Kalau kita lihat di musik simposium ya di retrieval itu ada beberapa domain yang menjadi fokus di dalam musik retrieval simposium ya. Di antaranya itu ada yang bidangnya musik konten ya. Seperti yang tadi saya jelaskan sebagian besar itu adalah musik konten. Ritmenya, timbre-nya, melodinya, harmoninya, loudness-nya itu adalah musik konten. Kemudian juga ada yang fokus pada musik konteks ya, seperti lirik. Tahun 2019 saya dengan salah satu dosen PNJ juga melakukan riset di musik konteks ya, di lirik ya. Lirik Indonesia kan mungkin agak sulit ditebak nih antara
dengan refrainnya dan lain-lain. Nah, ini gimana karakteristiknya itu pernah kita teliti di tahun 2019-2020. Kemudian juga musik konteks lainnya seperti cover artwork ya, kemudian artist background ya, atau misalnya kita mendeteksi adanya plagiarism pun dari sisi musik. Nah, ini juga bisa menjadi tantangan gitu. Atau misalnya kita juga ingin tahu nih, ini kira-kira musik cover atau misalnya ini penyanyi aslinya, kan sudah modelnya kan sebenarnya sudah ada Siam Neural Networks kan untuk yang untuk gambar, tapi Siam Neural Networks. Nah, tapi bisa kita adopsi juga di domain musik, di mana kita bisa comparing antara ini apakah asli atau penyanyi asli atau penyanyi cover gitu, seperti itu, tanpa kita melihat. Jadi komputer yang mendeteksi seperti itu. Kemudian ke arah user property ya, ada namanya music preference ya, ini banyaknya di Spotify, experience, kemudian demographics ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi riset di musik retrieval tadi ada 4 bagian besar yang bisa kita masuk di dalamnya. Ada musik konten, ada musik konteks, ada user konteks, dan terakhir adalah user property. Kalau emotion dan lain sebagainya itu masuknya ke user konteks ya. Misalnya EEG sinyal pun bisa masuk di sini. Misalnya kita ingin melakukan riset bagaimana pengaruh, mungkin ke arah domain lain ya. Bagaimana pengaruh ketika seseorang mendengarkan musik keras ya terhadap kinerja pegawai misalnya. Nah, itu bisa kita analisa dengan alat-alat EEG gitu. Alat-alat EEG ini juga sudah jual sekarang sudah ada yang portable, salah satunya kalau nggak salah dari Emotif ya. Emotif itu sekitar kalau dikonversikan ke rupiah itu 12 sampai 14 juta rupiah. Kita bisa punya alat EEG sendiri yang 16 channel, salah satunya ngambil domain emosi di sana bisa gitu. Yang bisa kita asosiasikan ke bidang musik processing. Seperti itu mungkin Pak Bagas. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan lainnya, boleh Bapak Ibu sekalian. Pak Oktav, maaf ya, saya tanya lagi. Ya, silakan Bu Siti. Karena saya buat ininya recognition itu saya belum pernah yang music ini. Saya biasa untuk manuskrip lah ya. Untuk manuskrip selama saya buat kajian saya itu. Jadi gini Pak Oktav, kan tadi suara itu wanita dan perempuan, wanita dan laki ya. Jadi bagaimana gitu? Apa benar apa enggak nih ide saya dikembangkan? Sekarang kan gender itu ada jadi lebih dari 2 macam. Ada yang LGBT gitu ya. Ada yang nggak tahu laki atau nggak tahu perempuan. Itu bisa nggak ya di recognition kan gitu, dikecam bahwa ini suaranya nih bukan laki bukan perempuan, bisa nggak saya belum pernah tahu. Jadi pingin idenya tuh oke nggak gitu, maksudnya kalau dikembangkan ke situ, karena kan sekarang LGBT memang udah dilegalkan gitu ya seluruh dunia gitu. Jadi pingin tahu aja apakah bagus gitu ya dikembangkan menjadi recognition-nya jadi 3 macam gitu, bukan laki dan wanita tapi laki perempuan, tapi ada juga yang 2 itu. Nah nanti ada feature extraction-nya di situ bahwa ternyata perbedaannya ada gitu. Kalau antara bukan laki bukan perempuan, dia jadi kan tadi suaranya dia besar, sopran dia ngebass gitu, ngebass di sopran gitu. Ternyata dia udah berubah gender gitu. Bisa nggak ya seperti itu? Alam, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti. Ini mohon maaf ini saya kurang paham kalau domain tersebut. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan klasifikasi kan tergantung kita yang melakukan pelabelan ya. Ini kalau klasifikasi, tapi kan tantangannya saat ini adalah ya unsupervised gitu. Kalau klasifikasi ya kita bisa ini pria, ini wanita, seperti itu. Nah, kalau yang tadi ya kita juga perlu melihat. Saya kurang tahu ya karena terus terang saya belum tamat S3-nya. Jadi ini perlu tanya ke pembimbing S3 mungkin kalau untuk terkait dengan ide-ide riset ya seperti itu. Mungkin itu jawaban saya Bu Siti. Terima kasih.
Sekilas Bapak Ibu sekalian, ini kalau ingin coba masuk ke domain musik retrieval, ini ada bukunya bagus. Ini kelihatan nggak ya? Ini judulnya itu musik. Wah, nggak kelihatan ya. Oh, karena hijau ya. Ini background-nya hijau. Coba saya ganti dulu background-nya. Nggak juga ya. Nggak. Nah, oh nggak boleh. Oke. Musik similarity and retrieval. Jadi ini terkait dengan apa namanya, ini Peter Niss, Marcus Schedel. Ini cukup bagus untuk penjelasannya, bukunya. Nanti bisa coba di beli di AWS, ada di Amazon, seperti itu. Kemudian untuk tutorialnya mungkin Bapak Ibu ini sudah ada yang online tutorial di, kalau nggak salah sama yang dari Peter Niss juga, di musik informationretrieval.com. Ya, ini. Nah, ini ada Pak Johannes, riset topik untuk generate musik berdasarkan affective states, ya, emosi, diestimasi dari EEG signal. Nah, ini dari lab-nya Pak Johannes ini. Sedang PhD di NICE ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Johannes. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin kita akan akhiri untuk sesi pada hari ini. Tidak ada pertanyaan? Baik, mungkin kalau tidak ada kita akhiri untuk boleh silakan Pak Jenal. Hari ini tadi kan ngolahnya voice gitu ya. Itu kan mestinya ada noise ya. Cara menghilangkannya noise bagaimana ya? Atau langsung dianggap tidak ada noise? Ya, untuk menghilangkan noise itu kita bisa gunakan speech preprocessing. Tekniknya ada banyak, Bapak Ibu. Saya nggak hafal satu persatu. Noise itu kan kalau kita ekstrak ke dalam waveform, itu akan kelihatan yang mana yang noise, mana yang percakapan gitu. Nah, itu kita bisa hapus. Kita hapus aja dari itu dengan Librosa, itu bisa banget. Kalau noise biasa itu nggak terlalu sulit. Tapi yang susah itu kalau misalkan noise-nya itu bercampur dengan background, atau istilahnya itu apa ya, club. Jadi suara kita itu bercampur dengan background. Nah, itu akan sulit memisahkannya. Jadi ketika dipetakan di waveform-nya itu nyampur gitu. Nah, ini tantangannya ya, mungkin jadi riset juga. Sejauh ini ya mungkin Pak Jo atau Pak Akvi mungkin bisa menambahkan terkait dengan removal, noise removal. Itu sebenarnya banyak tutorial dan riset yang sudah membahas mengenai noise removal. Silakan Pak Johannes. Mungkin seperti denoising autoencoder ya. Nah, ini Kalau menarik. terjadi disentanglement antara speech dan background musiknya itu gitu. Oh iya, oke. Sebenarnya tadi saya siapkan juga autoencoder, belum dibahas. Ya, jadi bisa juga itu menjadi opsi. Terima kasih Pak Johannes untuk kita remove noise ya, itu dengan denoising autoencoder. Ini basicnya autoencoder ya Pak Johannes. Jadi inputnya adalah suara, outputnya juga suara, tapi yang sudah melewati neural networks. Jadi inputnya X, outputnya X aksen gitu. Coba saya share sedikit ya. Nah, ini biasanya saya gunakan juga di dalam fitur analisis. Ya, jadi original spektrogramnya seperti ini. Ini penuh dengan noise misalkan. Masukkan ke dalam autoencoder atau denoising autoencoder, nanti akan kita mendapatkan audio file yang lebih smooth ya. Ini seperti ini. Tapi perlu juga kita errornya ini perlu kita teliti juga ya. Apakah benar-benar berkurang atau tidak ya, seperti ini. Ini bisa kita gunakan. Terima kasih Pak Johannes. Nanti output dari autoencoder ini akan dimasukkan ke dalam baru kita lakukan klasifikasi. Ada tambahan mungkin Pak Akvi dan Pak Johannes? Jadi saya cukup
Terima kasih Pak Oktav. Ya. Untuk denoising banyak di apa namanya Pak Zainal di mana? Di internet gitu ya, di YouTube gitu. Saya kira kalau masalah denoising itu kan kalau biasanya mahasiswa saya Pak suruh pakai apa namanya wavelet atau semacam itu. Jadi itu bisa digunakan gitu. Itu aja tambahnya masuk. Baik, terima kasih Pak Akvi, Pak Johannes. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis ya, mungkin untuk workshop pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak Pak Johannes, Pak Akvi telah share kepada kita semua terkait dengan domain workshop pada signal dan speech processing serta musik processing. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk terus follow agenda dari IAI ya lewat Instagram kita di instagram.com/Indonesia AI Ecosystem, dan juga boleh isi form keanggotaan ya. Ini nanti akan kita distribusikan menjadi anggota, dan juga jika berkenan untuk menjadi pengurus, karena kita akan rancang sesuatu yang besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk membantu IAI untuk kita majukan, visinya adalah memajukan artificial intelligence di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak narasumber hari ini, Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Saya tutup untuk acara pada, harusnya ada penyerahan sertifikat. Nanti mungkin menyusul Pak Akvi dan Pak Johannes, mohon maaf. Ya, siap. Terima kasih. Kita akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.